Jadi biasanya warga di Bona Tengah ini kalau pelihara sapi selalu dilepas liarin seperti ini karena sebelum musim tanam mereka cari makan sendiri. Cuman harus tetap digiring, kalau enggak bisa masuk ke sawah makan-makan tanamannya baru. Jadi biasanya di sini hasil ikannya itu namanya ikan tembang. Kita harus fokusnya ke atas karena walaupun ini posisinya di bakalan ke samping sana, kalau ada angin bakalan kita nggak tahu kemana arahnya. Ini nih udah bergerak. Wah! Inilah salah satu mahakarya alam di Tanah Timur. Laut biru kontras dengan warna pesisir yang membingkainya. Pantai Naluna, begitulah warga setempat menamainya. Tepat berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hampir setiap pagi, pantai berpasir putih ini ramai dengan orang-orang. Mereka adalah para pelanggan yang menunggu hasil tangkapan para nelayan. Jadi di Pantai Lualunat ini, kalau nelayan sudah kembali dari mencari ikan, pembelinya langsung nyerbu, milih-milih ikannya. Nah, ikan tembang, tangkapan hari ini banyak sekali ya, semua ikan tembang. Ikan segar hasil buruan nelayan menjadi serbuan para pedagang untuk dijual kembali. Oh, jadi nggak semua ukuran bisa dijual, harus yang seperti ini nih. Ukuran sedang, 30 ekor harganya 10.000. Ini kayaknya bapak-bapak juga mau berangkat melaut lagi, saya mau ikutan. Nah, saya sama Pak Jamir nih sudah mau berangkat melaut mencari ikan di Pantai Nualunat. Jadi karakter pantai di sini itu pantai selatan dan ombak dan arusnya itu masih lumayan kencang ya, makanya kita mencari ikannya harus dari pagi-pagi banget. Oke deh, semoga kita dapat ikan yang banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat matahari mulai beranjak naik, merupakan waktu yang tepat memulai perburuan ikan. Selain ombak laut masih cukup tenang, pagi hari waktunya gerombolan ikan mencari makanan. Tak perlu jauh ke tengah, karena ikan target kita adalah ikan tembang yang biasa hidup di perairan yang tidak begitu dalam. Alat yang digunakan cukup sederhana, yaitu jaring atau pukat lengkap dengan pelampungnya. Pemandangan seperti ini jadi betah di tengah laut. Jadi biasanya di sini hasil ikannya itu namanya ikan tembang. Selain itu nggak ada. Kalau saya lihat ini ada berapa sampan ya, kira-kira ada 20 sampan dan semua pasti dapat. Nah, satu pukat sudah terpasang. Jadi kita tunggu berapa lama ya Pak? Sampai terlihat turun ya itu pukat. Jadi kalau sudah masuk tuh semua ikan-ikannya, pukatnya akan turun. Baru kita tarik lagi. Perahu nelayan yang digunakan cukup kecil, hanya mampu menampung maksimal 2 orang saja. Cukup memacu adrenalin saat ombak datang di atas perahu sekecil ini. Apalagi di pantai selatan yang terkenal dengan ombaknya yang besar. Ini saya coba bantuin Pak Jamir mendayung perahu. Tapi untuk duduk aja nggak bergerak itu udah susah, karena harus menjaga keseimbangan. Ini saya tambah mendayung. Skill surfing saya nih bergejolak. Ikan tembang termasuk jenis ikan pelagis kecil, yaitu ikan yang hidup dekat permukaan laut. Saat musim datang, hasil tangkapan akan melimpah. Lumayan segini di rekaman kita, lumayan banyak ya Pak. Banyak lah untuk dijual dan sisanya mau kita masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di NTT, tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner khasnya. Nah, ini
ikan tembang yang sudah dicuci, dibersihkan juga. Sekarang kita mau masak tembang kuah asam ya Mama? Iya. Nah, ini makanan khas Timor. Ciri khas kuliner masyarakat Timur adalah menonjolkan bahan aslinya. Jadi tidak banyak bumbu yang digunakan. Proses pembuatannya pun terbilang sederhana. Cukup tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan air untuk kuahnya. Lalu masak ikan sampai matang. Tidak lama, kuah yang mendidih membawa serta aroma yang menggugah selera saya. Ikan tembang kuah asam sudah siap santap. Ayo Mama. Peranan bumbu yang minimalis pada masakan ini sebatas memperkuat rasa daging ikan. Kelezatan masakan tidak membuat kami lengah, karena ikan tembang memiliki banyak duri halus sehingga harus berhati-hati saat memakannya. Ternyata Pantai Nualunat ini kaya sekali. Selain pemandangannya yang cantik, ternyata menyimpan ikan-ikan yang fresh. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Seperti inilah salah satu aktivitas petani ternak sapi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sore hari, mereka menggiring binatang ternaknya menuju kandang masing-masing setelah seharian melepas liarkannya. Menjadi salah satu lumbung ternak sapi nasional, populasi sapi di kabupaten terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencapai 200.000 ekor. Jumlah tersebut tersebar di 24 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kupang Timur. Nah, jadi biasanya warga di Bona Tengah ini kalau pelihara sapi selalu dilepas liarin seperti ini karena sebelum musim tanam mereka cari makan sendiri. Cuman harus tetap digiring kalau nggak bisa masuk ke sawah makan-makan tanamannya baru. Membimbing puluhan ekor sapi menuju kandang memang bukan hal yang mudah. Terkadang, binatang ternak ini begitu saja keluar barisan karena tergoda rumput hijau di sepanjang perjalanan. Sehingga butuh teriakan dan halauan agar mereka kembali ke rombongan. Tunggu! Sapi! Karena kalau sudah tenang begini, kita juga harus ikut tenang. Kalau tidak, mereka tambah panik kayak tadi, apalagi saya orang baru. Sapi dikenal sebagai binatang yang dapat mengenali tuannya dan butuh adaptasi yang lama untuk menerima kehadiran orang baru. Tidak heran kehadiran saya dianggap sebagai makhluk asing yang harus dihindari. Hai! Akhirnya setelah bersusah payah, hewan herbivora ini sekarang sudah berada di kandang masing-masing. Nah, kalau sudah di kandang seperti ini, biasanya sapi-sapi ini akan dikasih makan garam karena garam itu ternyata mempunyai kandungan yang bagus juga untuk penggemukan sapi. Selain memberi makan tumbuh-tumbuhan, para peternak di sini biasa menambah makanan pendukung supaya ternak peliharaannya tetap sehat. Salah satunya adalah garam. Garam merupakan sumber mineral yang baik untuk pertumbuhan sapi. Selain dapat meningkatkan nafsu makan sehingga bobotnya cepat naik, mineral garam dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi stres pada sapi. Saya penasaran deh, kok bisa garam bentuknya seperti ini? Jadi setelah ini saya mau ke tambak garam untuk melihat langsung proses bagaimana terbentuknya garam bisa menjadi seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Kupang, selain dikenal sebagai lumbung ternak sapi nasional, juga memiliki potensi produksi tambak garam yang cukup besar dengan kualitas terbaik. Luasnya mencapai 21.000 hektar. Nah, di desa Olio, Kupang Timur ini menjadi salah satu desa yang memiliki tambak garam yang besar karena luasnya bisa mencapai 150 hektar. Terus kita bisa tahu kapan bisa diambil garam-garamnya itu setelah ditunggu kurang lebih 3 hari setelah air lautnya menguap, barulah terjadi gumpalan-gumpalan garam. Ini yang mau saya kumpulkan. Rata-rata, para petani di sini memproduksi garam dengan menggunakan cara tradisional.
Salah satunya dengan cara membuat kanal untuk mengalirkan air laut ke area tambak. Namun, cara tradisional ini didukung oleh terik panas matahari, tingkat kelandaian pantai, serta suhu udara yang panas, sehingga bisa menghasilkan garam yang berkualitas. Ini karena alatnya berat, panjangnya kurang lebih 3 meter. Jadi harus ekstra hati-hati juga ngedorongnya. Karena kalau terlalu banyak beban di depan sana, bisa tercampur-campur sama lumpur. Itu yang bahaya. Luar biasa nih, panasnya juga terik banget. Bagus untuk garamnya, tapi buat saya capek banget nih. Kristal garam terbentuk di bawah permukaan air dan di atas lumpur tambak, sehingga saya harus berhati-hati untuk mengeruknya. Nah, ini garam yang sudah terkumpul. Bentuknya memang sudah seperti garam, cuman belum bisa dikonsumsi karena bisa dilihat ini masih kotor sekali, tercampur dengan lumpur dan masih kasar-kasar juga. Jadi nanti ada proses selanjutnya lagi. Sayangnya, saya datang tidak pada waktu yang tepat. Saat musim hujan seperti ini, banyak petani garam yang tidak beraktivitas. Hanya sebagian saja yang tetap produksi untuk memenuhi kebutuhan garam masak. Ini garam-garam yang sudah terkumpul akan saya bawa di lokasi proses atau pengolahan sehingga siap konsumsi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, tuang garam kasar dari tambak ke dalam penyaring. Siram garam menggunakan air sampai larut ke tong penampung. Satu karung ini akan dilarutkan semua untuk sekali proses masak. Nah, jadi air garam ini harus ditunggu kurang lebih 2 jam sampai benar-benar bersih. Nah, karena lumayan lama, ternyata Mama Omi masih punya stok lain nih, air garam yang sudah bersih, bisa kita masak sekarang. Ayo Mama. Ayo. Saat musim hujan seperti sekarang, tidak saja mempengaruhi kualitas yang dihasilkan, namun juga berpengaruh pada ketersediaan bahan baku yang berkurang. Air garam ya. Jadi di sini nih, air endapan tadi kemudian direbus dan sudah terlihat sekali gumpalan-gumpalan garamnya ya Mama. Ini berapa lama direbusnya? 2 jam. Sekitar 2 jam. Apa bisa didiamin? Perebusan akan membuat air garam mengkristal menjadi butiran garam Dari sini, halus. Mama, ya? Sebelum dikonsumsi, garam harus ditiriskan dan didinginkan. Kalau tidak, garam akan kembali mencair. Jadi proses masaknya di sini tuh gitu, nggak nunggu sampai kering semua, tapi terus ditambah sampai menjadi gumpalan-gumpalan garam lagi. Nah, proses masih berlanjut, jadi garam-garam tadi harus ditiriskan kurang lebih sekitar 1 jam. Dan ini yang di bawah, ini unik banget loh, di sini namanya garam ekor, dan ternyata ini terjadi karena tetesan dari endapan garam tadi. Dan ini nggak bisa terjadi begitu saja karena membutuhkan proses kurang lebih 2 bulan. Nantinya ini pun bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian air di timba ini bisa dimasak lagi, jadi garam lagi. Emang ya, terus semua bisa digunakan di sini. Garam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Menjaga kelestarian kawasan pesisir tentu saja akan turut membantu menjaga kualitasnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Kabupaten Kupang, petualangan saya bergeser semakin ke timur. Selain pesisirnya yang indah,
Kabupaten Timor Tengah Selatan juga menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya tanaman gewang, tanaman palma khas Nusa Tenggara Timur. Ini dia pohon gewang yang mau ditebang. Kalau dilihat-lihat mirip pohon lontar ya, karena masih satu family sama palma. Ini kita beramai-ramai tebangnya karena pohonnya besar sekali. Oke, udah siap semua? Siap, siap. Gewang merupakan tanaman endemik Nusa Tenggara Timur. Bentuk pohonnya besar dan tinggi. Ini pertama kalinya saya nebang pohon, apalagi pakai kapak. Dan memang ya ternyata pohon gewang atau pohon sagu di sini tuh lebih keras daripada pohon sagu seperti biasanya. Jadi bayangkan gimana susahnya. Nah, semangat! Gewang mempunyai sifat evergreen atau selalu hijau dan tahan terhadap kekeringan. Aja, Pak. Saya 2 hari belum selesai. Tak heran, tanaman ini tumbuh hampir di seluruh daratan Nusa Tenggara Timur yang kering. Sekarang Bapak dibantu lagi, ada 2 orang yang menebang pohon gewang ini. Karena dari tadi sudah 1 jam, belum ada setengahnya ditebang. Luar biasa. Memotong pohon gewang sebesar ini akan sangat sulit jika dilakukan seorang diri. Namun sifat gotong royong masyarakat Desa Sahan yang tinggi membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Jadi menebang pohon gewang di Desa Sahan ini memang harus bergantian karena pohonnya sangat besar dan keras juga. Jadi setiap orang kalau ada yang lelah bergantian dulu. Kita harus fokusnya ke atas karena walaupun ini posisinya di bakalan ke samping sana, kalau ada angin bakalan kita nggak tahu kemana arahnya. Ini udah bergerak. Selain susah, memotong pohon sebesar ini juga beresiko. Kami harus memperhitungkan arah jatuhnya pohon. Akhirnya pohon gewang berhasil kita tumbangkan. Ini bagian dekat akar besar sekali. Saya cuma segininya aja. Ini 2 kali pelukan saya. Oke, habis ini kita harus potong kecil-kecil supaya lebih mudah membawanya. Batang gewang mempunyai kulit yang keras serta daging yang berserat. Setelah berhasil menembus kulitnya, bagian dalam batangnya cukup dibelah dengan menggunakan pasak kayu. Dalam 1 batang pohon gewang, hanya sepertiga batang bagian atas saja yang mengandung zat tepung. Nah, jadi 1 batang pohon gewang ini tidak bisa digunakan semuanya, hanya bagian tertentu saja, terutama bagian atas ini nih. Dan 1 potongan ini bisa untuk makan 1 keluarga. Ini juga dikumpulin ya, Pak. Sayang nih ada potongan-potongan juga. Kita kumpulkan. Nah, jadi batang pohon gewang ini tidak bisa langsung diolah. Harus dijemur dulu baru bisa diolah menjadi tepung sagu. Nah, ini di depan saya sudah ada yang sudah dijemur. Bagi masyarakat lokal, gewang mempunyai peranan penting yang sudah diwariskan dari nenek moyang masyarakat NTT. Semua bagian tanaman gewang dapat dimanfaatkan. Salah satunya menjadi olahan putak. Wah, harus seirama. Tumbuknya begini. Oke, kita pakai 2 tumbukan. Ya, temponya harus benar ya, Mama. Ternyata yang sudah dijemur sekitar seminggu ini lebih mudah untuk dihancurkan. Teksturnya pun juga udah beda nih. Lihat. Sudah kering sekali. Mudah untuk ditumbuk ya, Mama. Ayo, semangat.
Batang gewang kering mengandung karbohidrat akar bilan yang tinggi, atau masyarakat NTT menyebutnya putak. Ini saya baru sebentar aja tumbuk-tumbuk sudah terasa pegal nih di tangan. Saya kalah sama nenek. Tapi seru sekali loh ini. Kekeluargaannya terasa sekali. Menumbuk bersama. Sudah halus Mama ya? Bisa diangkat. Nah, ini hasilnya sudah halus. Sudah menjadi tepung sagu seperti ini, tapi mesti diproses lagi atau diolah lagi sebelum menjadi putak. Putak mengandung zat tanin yang cukup tinggi. Untuk menghilangkannya dibutuhkan proses yang cukup panjang. Nah, ini alat saringannya terbuat dari besi, di lubang-lubangnya seperti ini, nanti semua kita saring di sini. Ayo Mama, kita saring ya. Proses penyaringan ini untuk memisahkan tepung dengan serat batang gewang. Ternyata setelah disaring ini belum selesai juga, masih ada proses penyaringan yang kedua. Cuman yang membedakan, kita akan menggunakan kain karena yang mau diambil benar-benar serbuk paling kecil dari tepung sagu ini. Proses pembuatan putak berbeda dengan cara membuat sagu. Untuk mendapatkan tepungnya, gewang cukup disaring tanpa harus direndam terlebih dahulu. Nah, jadi tepungnya ini harus direndam dulu dengan air dan ditunggu selama 1 jam, baru bisa nanti dibentuk-bentuk. Tepung gewang kering bisa disimpan sebagai stok makanan dan diolah kapan saja. Nah, ini nih sudah direndam, bentuknya menggumpal seperti ini. Dan sekarang saya bantuin nenek harus menekan-nekan ini supaya tidak menggumpal lagi. Putak akan dicetak dalam bentuk lempengan. Tambahkan parutan kelapa untuk menambah cita rasa gurih. Ini sudah tercampur merata dengan kelapa, jadi sudah siap untuk dibakar. Putak dipanggang menggunakan sepasang cetakan dari gerabah. Uniknya, salah satu cetakan harus dipanggang dulu untuk mematangkan lempengan putak bagian atas. Lalu panggang sampai matang di kedua sisi. Nah, sagu ini atau yang biasa disebut putalaka sebelum adanya beras, ini nih yang menjadi makanan pokok sehari-hari. Dan kalau sudah seperti ini, bisa dipadu-padankan dengan lauk apapun, pasti nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di timur Indonesia. Kali ini saya berada di Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah. Kita mau mencari ulat yang hidupnya di dalam batang-batang ini, karena sebenarnya dia itu pengganggu dan merusak pohon yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Tandanya kalau dia udah hidup di sana sebelumnya tuh ini ada bekas lubang-lubangnya seperti ini. Jadi sudah nggak bagus lagi nih pohon-pohonnya. Dan karena di sini udah nggak ada, tanda-tandanya ini nih yang di atas ada yang berwarna bintik-bintik hitam. Di situ pasti ada ya Pak? Iya, ada. Oke deh, karena di atas-atas sana jadi kita harus manjat. Warga lokal menyebutnya ulat babate. Karena ulat ini hanya bisa ditemukan di dalam batang pohon babate. Ini Pak, wah dapat, ini dia yang kita cari, ulat babate.
lumayan susah ya nyarinya tuh, karena dalam sekali, kurang lebih 2 cm lah, dalam sini ada rongga. Ulat babate merupakan larva dari kumbang penggerek pohon. Nggak ada, oh. Untuk mengetahui keberadaannya, cukup melihat dari jejak kotorannya yang berwarna hitam. Dapat lagi, yang ini lumayan besar daripada yang tadi dan warnanya sama-sama merah ya. Jadi kalau warna merah ini tandanya dia masih muda umurnya, tapi sudah bisa dimakan juga. Jadi memang ulat babate ini hidupnya di dalam batang-batang pohon dan membentuk rongga. Jadi untuk nyarinya itu memang harus lumayan susah ya, bacoknya harus lebih dalam lagi. Dapat lagi nih Pak. Lebih besar daripada yang tadi. Ulat ini mempunyai rahang yang kuat sehingga dapat melubangi batang kayu yang keras. Dapat lagi. Yang ini lebih kecil. Jadi memang sebenarnya rongganya itu besar, cuman nggak mesti dapat yang besar juga. Jadi beragam gitu bentuknya. Ini rongganya lumayan dalam, jadi tadi dibantu pakai batang daun juga. Lumayan besar dapatnya. Jadi biasanya ulat babate ini diolah menjadi bahan masakan. Cuman saya penasaran kalau masih mentah kayak gimana rasanya ya. Kita coba ya. Wah, ini pertama kalinya saya makan kuliner se-ekstrim ini. Lembut banget dalamnya. Terus ini nih, minyaknya keluar semua. Emang kerasa banget kayak lemaknya pekat sekali. Ternyata nggak seburuk yang saya pikirkan. Ya ampun guys. Serem turunnya guys. Saya turun dulu saja. Aduh. Udah lumayan banyak ya Pak. Hasil pencarian ulat babate hari ini. Sudah banyak lah untuk santap siang hari ini. Langsung kita olah ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, jadi ulat babate ini biasanya kan dibakar kalau di sini. Cuman karena kita mau makan sama sagu, jadi hari ini mau kita tumis. Ini pakai bumbu-bumbu sederhana. Saya yang ngulek-ngulek nih. Bantuin Mama Herlin ya, Ma? Sudah. Pak, sudah matang sagunya? Ya, sudah. Wah, sagu sudah matang. Sekarang saatnya kita goreng dulu ulat babate. Ayo Mama. Ya, ayo. Goreng. Setelah digoreng, ulat babate akan lebih kenyal dan tidak mudah hancur saat dimasak. Tumis semua bahan sampai harum. Nah, tumis babate sudah siap santap. Dari bentuknya ini sudah cantik sekali. Tinggal ambil satu-satu nih. Ayo, ambil sendiri-sendiri. Ya. Jadi ulat babate ini menjadi salah satu makanan alternatif pada saat di hutan. Karena selain memiliki protein yang tinggi, ulat ini bisa mengobati sariawan. Apalagi saat dimakan memakai sagu, rasanya semakin nikmat dan menjadikan santapan siang yang sempurna. Ikuti jejak saya, jejak petualang!